Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Salsabila dengan NIM M07222013. Di sini saya akan menjelaskan data mengenai persentase balita yang mendapat imunisasi campak di Indonesia pada tahun 2020 sampai tahun 2022. Yang pertama, ini saya mendapatkan data dari website bps.go.id. Di sini saya mempunyai data asli. Kemudian dari data asli tersebut saya bulatkan. Seperti yang terlihat bahwa 39,21 menjadi 39 dan seterusnya. Kemudian pada tabel 3 itu data asli tersebut saya urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Setelah itu saya membuat diagram tally. Dari diagram tally ini saya membuat range dari 1 sampai 10, 11 sampai 20, sampai 91 sampai 100. Kemudian pada tahun 2020, persentase balita yang pernah mendapat imunisasi campak terbanyak terletak pada range 61 sampai 70 sebanyak 17 data. Sementara persentase balita yang pernah mendapat imunisasi campak terkecil terletak pada range 31 sampai 40 yaitu sebanyak 1 data. Pada tahun 2021, persentase balita yang pernah mendapat imunisasi campak terbanyak terletak pada range 71 sampai 80 sebanyak 18 data. Sementara persentase balita yang pernah mendapat imunisasi campak terkecil terletak pada range 31 sampai 40 dan 51 sampai 60 yaitu masing-masing sebanyak 1 data. Kemudian pada tahun 2022, persentase balita yang pernah mendapat imunisasi campak terbanyak terletak pada range 71 sampai 80 sebanyak 19 data. Sementara persentase balita yang pernah mendapat imunisasi campak terkecil terletak pada range 31 sampai 40, 51 sampai 60 dan 81 sampai 90 yaitu masing-masing sebanyak 1 data. Selanjutnya di sini saya juga membuat diagram batang dan daun berdampingan dari setiap tahun. Ada tahun 2020, 2021 dan 2022. Di sini dapat kita lihat ya bahwa batangnya itu puluhan dan daunnya ini satuan. Sebagai contoh pada tahun 2020 itu batang 3, daun 9. Maksudnya di sini adalah 39. Berarti data tersebut 39. Ini menggunakan data yang sudah dibulatkan. Kemudian saya membuat diagram batang daun berdampingan. Selanjutnya saya mencari ukuran pusat dari data persentase balita yang mendapat imunisasi campak. Di sini saya mencari rata-rata, median, modus, kuartil bawah, kuartil atas, trirata, rata-rata tengah, dan jumlah keseluruhannya. Dapat dilihat hasilnya sebagai berikut. Kemudian saya juga mencari ukuran sebaran yang terdiri dari range, sebaran tengah, mean deviasi, variansi, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Hasilnya terlihat sebagai berikut. Dan di tabel 8 ini saya mencari data dikurangi rata-rata. Tujuannya ini adalah untuk rumus mean deviasi. Jadi rumus mean deviasi itu kan sigma data dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan n. Jadinya saya mencari data dikurangi rata-rata terlebih dahulu, kemudian hasilnya itu baru dibagi dengan 34, di mana 34 ini adalah jumlah keseluruhan data. Kemudian lanjut saya mencari observasi luar dan jauh di luar. Didapatkan pada tahun 2020 terdapat 2 observasi luar, yaitu data 39,21 dan 51,84 dan 1 observasi jauh di luar yaitu data 39,21. Yang dimana intinya pada tahun 2020 ini terdapat 2 observasi luar atau observasi jauh di luar.
Pada tahun 2021 terdapat satu observasi luar yaitu data 38,11 dan satu observasi jauh di luar data 38,11 juga. Jadi pada tahun 2021 ini observasi luar atau jauh di luarnya itu terdapat satu data. Pada tahun 2022 terdapat satu observasi luar yaitu data 38,19 dan satu observasi jauh di luar yaitu data 38,19 juga. Jadi pada tahun 2022 ini terdapat satu observasi luar atau jauh di luar. Kemudian saya membuat ringkasan 5 angka menggunakan median dari tahun 2020 sampai 2022. Jadi ini untuk sebagai contoh, di atas ini kan median, saya mencari rata-rata median dari tahun 2020, 2021, dan 2022, kemudian baru saya masukkan ke dalam ringkasan 5 angka. Kemudian di sini terdapat diagram ukuran pusat, ukuran sebaran, dan ini adalah diagram kotak dan titik. Diagram kotak ini sesuai dengan diagram kotak ini terdapat outlier dan outlier ini sesuai dengan observasi yang tadi kita cari, yaitu pada tahun 2020 itu terdapat 2 data, 2021 terdapat 1 data, dan 2022 terdapat 1 data juga. Kemudian saya melakukan standarisasi menggunakan median dan range. Kemudian saya mencari ukuran pusat dan ukuran sebaran setelah distandarisasi, dan hasilnya sebagai berikut. Mediannya menjadi 0 dan range-nya menjadi 1. Kemudian saya mencari juga observasi setelah distandarisasi. Berdasarkan observasi setelah distandarisasi ini, hasilnya pun sama seperti observasi sebelum distandarisasi. Nah, kemudian ringkasan 5 angka ini mediannya menjadi 0. Kemudian diagram setelah distandarisasi. Terdapat diagram ukuran pusat, ukuran sebaran, diagram kotak dan titik. Di sini juga diagram kotaknya sama-sama mempunyai outlier 2 pada tahun 2020, 1 pada tahun 2021, dan 1 data juga pada tahun 2022. Kemudian di sini saya membuat statistik dashboard. Sebentar akan saya perbesar. Jadi untuk yang gambar pertama ini mengenai rata-rata persentase balita yang mendapat imunisasi campak di Indonesia tiap tahunnya. Jadi pada tahun 2020 itu rata-ratanya 68%, pada tahun 2021 rata-ratanya 69%, pada tahun 2022 itu 70%. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa layanan pemerintah terkait pemberian imunisasi campak itu meningkat setiap tahunnya. Kemudian untuk yang kedua ini, untuk statistik dashboard yang kedua ini, persentase balita yang mendapat imunisasi campak di Indonesia dari setiap provinsi. Dapat kita ambil informasinya bahwa rata-rata persentase balita yang mendapat imunisasi campak di Indonesia tahun 2020 sampai 2022 sebanyak 69,2%. Terendahnya berada di Provinsi Aceh sebesar 38,5%, tertingginya berada di Bali sebanyak 80,08% dari total 34 provinsi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.